صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم pada hari ini kedatangan orang imam dari Mesir yang beliau telah lama tinggal Kuala Lumpur dan bisa berbicara dengan masyarakat Kuala Lumpur. Pada hari ini minta kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan ada faedah yang bersama. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا، فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فأحرزوا بفعلهم الجميل، فوصل إلينا القرآن عذبا سلسلا. أما بعد، sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kepada kita segala kebaikan, terutamanya kita dapat bersama-sama menunaikan fardu subuh di masjid yang mulia ini, Masjid Baitur Rahman, di bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga seperti yang kita jumpa dan kita berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berkumpul di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala fil firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada yang undang saya ke sini, dan terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin
للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran Al-Karim, bulan yang Allah turun Al-Quran di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini banyak berkah, dan ini musim keamalan, musim yang kita harus menambahkan amalan, terutamanya membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini sama-sama kita akan membaca sebahagian daripada Al-Quran Al-Karim, dan saya akan jelaskan bagaimana cara membaca Al-Quran Al-Karim, kaifa naqra Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah saya akan baca surat Al-Fatihah dan minta daripada semua untuk ikut bacaan saya insya-Allah. Setelahnya saya akan jelaskan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah, kerana kita sebagai orang Muslim sangat perlu membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang benar, bacaan yang sahih insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Jadi Alhamdulillah kita sudah baca sama-sama surat Al-Fatihah. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dan apa yang kita perlu menjaga ketika membaca surat Al-Fatihah. Jadi sebenarnya untuk membaca Al-Quran ini harus kita bertalaqi dan musyafahah dengan guru yang ada keahlian atau yang sudah bertalaqi dengan guru yang sebelumnya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqi dengan Aminul Wahyi Jibril alaihi salam. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran harus bertalaqi. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah perhatian saja. Kalau anda semua ingin membaiki bacaan surat Al-Fatihah, harus berjumpa, harus bertemu dengan guru-guru Al-Quran dan membaca dengan mereka untuk memastikan bacaan anda sudah sahih. Jadi kalau ada orang yang mau baca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, harus yang pertama dia mendengar bacaan dari gurunya. Seperti mana yang kita lakukan tadi, saya baca dan semua ikut bacaan saya. Itu adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqi dengan Aminul Wahyi Jibril. Dan untuk memastikan, jadi Rasulullah baca kembali apa yang Aminul Wahyi Jibril baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bacaan-bacaan itu kepada sahabat, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis Al-Quran Al-Karim. Jadi apabila umat Islam berkembang dan makin banyak umat Islam ini di seluruh dunia dan dengan bahasa yang berlainan, jadi ulama qurra Al-Quran Al-Karim memastikan ada kaidah untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim. Kaidah ini di bawah ilmu tajwid. Ilmu untuk kita memastikan bacaan kita seperti mana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ilmu tajwid biasanya kita harus belajar beberapa perkara yang penting. Bermula dari makharijul huruf, makhraj huruf bahasa Arab. Dan yang kedua, sifatul huruf, ciri-ciri huruf bahasa Arab. Yang ketiga, pertemuan huruf. Itu adalah idgham, ikhfa, iqlab, izhar, gunnah dan lain-lain. Ini semuanya berkaitan dengan pertemuan huruf. Yang keempat, al-waqf wal ibtida.
berhenti dan mulai. Maknanya ada cara khusus untuk Al-Quran, bagaimana berhenti dan di mana berhenti, dan ada cara untuk mulai juga, dari mana mulai dan bagaimana kita mulai. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu ialah rasmul mushaf, tulisan mushaf Uthmani. Jadi tulisan Al-Quran ini tidak seperti tulisan bahasa Arab yang biasa. Jadi kalau kata cara bacaan Al-Quran adakah sama dengan lafazan atau sebutan bahasa Arab yang biasa? Memang ada beda. Tidak sama bacaan Al-Quran dengan ucapan atau dengan bahasa Arab yang biasa. Sebab itu apabila kita ingin membaca Al-Quran, harus belajar kaidah bacaan Al-Quran. Jadi apabila saya menjelaskan kepada hadirin dan hadirat yang saya muliakan berkaitan dengan cara bacaan surat Al-Fatihah sebentar lagi insya-Allah, semuanya berkaitan dengan makhraj, sifat, pertemuan huruf, waqf, ibtida dan tulisan mushaf. Itu ketika kita membaca, jadi kita akan melihat dalam mushaf bagaimana tulisannya, dan ada cara khusus sesuai dengan tulisan yang sudah ditetapkan. Jadi insya-Allah saya akan jelaskan cara bacaan surat Al-Fatihah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kepada kita semua. Wajib kita membaca isti'adzah sebelum kita membaca, dan isti'adzah itu kita baca secara rahsia atau dalam hati dalam solat. Tapi kalau di luar solat, kita boleh baca secara zahir dengan suara yang kuat ataupun dengan suara yang tidak kuat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim harus kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya apabila anda membaca Al-Quran, harus anda melafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan syaitan dari kita, karena syaitan akan mengganggu kita ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi minta pertolongan dari Allah untuk jauhkan syaitan dari kita. Jadi gangguan syaitan, mungkin kita rasa mengantuk apabila kita membaca Al-Quran. Gangguan syaitan juga akan kita rasa malas apabila kita baca Al-Quran. Gangguan juga dari syaitan akan kita fikir banyak perkara selain daripada bacaan Al-Quran, sampai kualitas bacaan kita kurang ataupun tidak semangat apabila membaca Al-Quran.
Jadi bila kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mungkin di awalnya kita rasa beberapa perkara daripada yang saya sudah sebut tadi, tetapi apabila sudah masuk dalam bacaan, subhanallah, akan rasa semangat, akan rasa indahnya Al-Quran, akan kita rasa dalam bacaan itu kita tidak mau berhenti, mau baca lagi, sebab Al-Quran ini adalah ajaib. Al-Quran itu adalah karamah dan ni'mah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada cara tertentu untuk kita membaca isti'adzah ini. A'udzu, jadi harus kita memastikan hamzah jelas, a'udzu, dan dzal makhrajnya dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tak perlu kita melakukan qalqalah ketika kita membaca asy-syaitan. Berkataan asy-syaitan ada huruf ya. Jadi ada orang yang qalqalah ya tersebut. Jadi ada orang baca minasyaitan, padahal huruf ya di sini tidak ada qalqalah, tidak ada pantul, tidak ada lantun. Jadi pastikan ya itu lembut. Jadi bacaannya asy-syaitan, asy-syaitan. Dan huruf shin ada sifat khususnya, harus kita baca seperti ini, asy-syaitan. Tidak boleh kita baca as-syaitan, asy-syaitan. Walaupun dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, ada yang saya pernah dengar orang sebut syaitan. Jadi itu dalam bahasa, tapi dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran atau sebut isti'adzah ini, harus kita sebut asy-syaitan. Jadi pastikan shin, bukan sin. Jadi ini berkaitan dengan makhraj. Jadi bila kita sebut as-syaitan, salah makhraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi saya minta semua, setelah saya sudah memberi perhatian terhadap bacaan, saya akan baca sekali dan minta semua ikut bacaan saya dan perhatikan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada yang lakukan. Jadi insya-Allah kita langsung baiki, dan untuk memastikan sudah bagus harus jumpa dengan guru-guru Al-Quran setelah ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada beberapa huruf yang perlu kita pastikan ketika membaca basmalah. Dan basmalah ini satu ayat dari suratul Fatihah.
beriwayat Hafs an Asim. Jadi satu ayat. Jadi harus kita baca bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kalau orang baca bismillah alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah, maknanya surat Al-Fatihah tidak cukup ayat. Harus baca bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah dan di awal setiap surah kecuali surat At-Taubah tidak ada basmalah. Jadi cara bacaan bismillahirrahmanirrahim seperti ini. Jadi harus jelaskan huruf sin, harus jelaskan huruf mim dengan kasrah. Bismillahi. Lam nama Allah di sini akan tipis karena sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah atau baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tebal. Ar-Rahman. Dan harus jelaskan huruf ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani. Jangan Ar-Rahmanur-Rahim. Jadi ada orang yang baca Ar-Rahmanur-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim. Pastikan jelaskan huruf ha yang kasrah ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan jangan baca Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi itu kesalahan kecil. Apabila kita tukar laluan atau suaranya tidak boleh pergi ke hidung apabila kita membaca huruf alif. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi pastikan seperti mana yang saya sudah jelaskan. InsyaAllah saya akan baca basmalah. Minta semua ikut juga insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdu di sini ada huruf hamzah al-wasl di awal bacaan, awal perkataan alhamdu ada hamzatul wasl. Jadi semua hamzatul wasl yang ada di dalam perkataan yang mulai dengan alif lam harus kita mulai dengan a. Tidak boleh ilhamd atau il-kitab. Semuanya al-kitab, alhamd, al-ghafur. Semuanya kalau kita mulai, walaupun dalam mushaf tidak ada baris atas, tetapi kita juga mulai dengan baris atas. Sebab tidak semuanya yang kita sebut dalam bacaan ada dalam Al-Quran. Sebab itu ada satu kaedah yang saya sudah sampaikan tadi, harus bertalaqi supaya kita tidak salah baca. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Alhamdu. Alhamdu. Pastikan alhamdu, jangan qalqalah huruf lam. Alhamdu, jangan pantul atau lantun huruf lam, jangan baca ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, jadi ada dhammah atau baris depan huruf dal. Alhamdulillahi ra. Pastikan ra tebal. Rabbil alamin. Al-a, pastikan ain jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman sama juga, kita mulai dengan baris atas, dan di sini Ar-Rahman lamnya tidak sebut karena ini lam syamsiah. Yang mana yang sudah belajar tajwid sebelum ini memang akan faham semua apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang belum belajar tajwid, ilmu tajwid, kaedah-kaedah bacaan, mungkin akan rasa susah sedikit. Jadi perlu kita belajar. Jadi alhamdu kita sebut al, tapi ar-Rahman kita tidak sebut al-Rahman. Ar-Rahman langsung kita sebut alif dan masuk ke huruf ra karena ini lam syamsiyah. Jadi kita langsung ke huruf ra yang ada tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi pastikan, jelaskan huruf ha. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ma, jangan sebut ma. Maliki kasrah huruf kaf. Jadi kaf ini baris bawah, pastikan baris bawah. Maliki yaumiddin. Ad-din, jangan sebut ad-din. Ad-din, pastikan dal jelas. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Di sini ada tasydid, ada satu huruf ya. Jadi iyyaka pastikan ain jelas. Na'budu wa iyyaka, pastikan ya juga jelas tasydid. Maknanya iyyaka, jangan sebut iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, jangan sebut nasta'in. Na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata, pastikan sad tebal. Jangan baca as-sirata, as-si. Ihdinas sirata.
ta tebalkan juga, jangan baca as-sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim, jangan al-musta. Al-mustaqim. Jadi sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di sini sama juga huruf sad. Pastikan jelas, jangan baca syirata, jangan baca sirata, harus tebalkan huruf sad. Jadi sirat, dan pastikan ra tebal. Sirata, ta tebal juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, alladzina, dzal dari ujung lidah sama ujung gigi seri atas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, jelaskan ain, jangan pantul atau lantur huruf nun, jangan baca an'amta. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan alaihim. Alaihim, pastikan lembutkan huruf ya. Dan di sini mungkin ada sedikit kesusahan ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ada yang tidak bisa habis sampai waladdallin. Jadi di antara dua pilihan, boleh berhenti, tapi lebih afdal kita melanjut. Jika kalau ada yang tidak bisa melanjut, jadi boleh baca lebih cepat. Kalau lebih cepat, insya-Allah bisa untuk kita baca dari sirata sampai habis. Jadi alaihim ghairil maghdubi, jangan baca ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim, dad harus tebalkan. Dubi alaihim waladh, dan pastikan dad semuanya tebal. Waladh panjang, itu mad lazim kalimi muthaqqal. Waladh, dan pastikan tasydid huruf lam yang terakhir. Jadi waladdallin. Jadi insyaallah saya akan baca sekali lagi dan saya akan berhenti untuk memastikan semuanya insyaallah bisa ikut dengan bacaan yang benar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita
di akhirnya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar cara bacaan surat Al-Fatihah. Ini adalah permulaan. Jadi jika kalau ada yang sudah jelas cara bacaan Al-Quran, saya nasihat untuk jadi guru-guru Al-Quran dan cuba talaqi dengan mereka untuk memastikan bacaan anda dalam salat sudah sahih, sudah benar, sudah berkualitas, supaya kita mendapat pahala banyak insya-Allah. Itu saja. Sekiranya ada kekurangan dalam ucapan saya ini, saya mohon maaf. Dan jika ada kebaikan dan ada faedah untuk semuanya, jadi ini taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله